Teman-teman, channel Asal Omong, selamat berjumpa kembali dengan kami pada hari ini, pada kesempatan ini. Saya sekarang sudah ditemani oleh pakar kita, Bang Julius Cesar Salam. Jadi namanya keren, cocok memang jadi pakar. Jadi kalau beliau ini sebetulnya lebih cocoknya pemain film khusus untuk memerankan mafia-mafia narkoba dari Meksiko ya Bang ya. Tampangnya memang pas ini. Ya teman-teman sekalian, pada hari ini tema yang akan kita bicarakan itu adalah tentang AHY. AHY itu Agus Harimurti Yudhoyono, anak sulung dari presiden yang ke-6 ya, Bang ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi beliau ini tentara, tapi tentara yang belum selesai Bang, tiba-tiba dihentikan oleh ayahnya. Nah teman-teman sekalian, tema yang akan kami bicarakan pada hari ini adalah AHY asal omong. Jadi begitu Bang, jadi bukan hanya kita yang asal omong sekarang Bang, tetapi juga AHY, Agus Harimurti juga asal omong gitu ya. Nah teman-teman sekalian, sekurang-kurangnya ada 3 asal omong yang disampaikan oleh Agus Harimurti ini. Yang pertama yang kami soroti, pidato yang dia sampaikan di hadapan kadernya 1-2 minggu yang lalu ya, pada bulan ini. Nah di hadapan kadernya AHY berpidato dengan berapi-api Bang, berapi-api. Dia mengatakan kepada para kadernya bahwa pemerintahan sekarang ya siapa lagi kalau bukan Presiden Joko Widodo, banyak melakukan kebijakan-kebijakan pembangunan mercusuar ya, yang disebut sebagai pembangunan mercusuar. Namun menurut AHY, karena ini asal omongnya dia, bahwa pembangunan mercusuar itu tidak menyentuh wong cilik. Ya. Jadi pembangunan mercusuar seperti pelabuhan, pembangunan tol atau berbagai macam jalan raya yang dibangun secara masif oleh Presiden Joko Widodo, menurut AHY itu tidak menyentuh wong cilik. Atau alih-alih menyentuh wong cilik, ternyata pembangunan mercusuar itu justru menimbulkan utang negara yang banyak. Nah menurut saya Bang, karena AHY sudah omongnya asal omong, maka saya mau omong agak lebih serius. Karena peran kita dia sudah ambil alih gitu Bang. Ya. Nah menurut saya Bang Jul, bahaya ya. Jadi menurut saya ya teman-teman dari channel Asal Omong, menurut saya ini pernyataan yang sangat keliru dan juga blunder yang disampaikan oleh AHY. Mengapa saya bilang blunder dan keliru? Karena yang pertama, menurut hasil survei sampai sekarang ini, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan sekarang mencapai 70% lebih. Nah, siapakah yang puas? Siapakah yang 70% itu puas? Pasti wong cilik. Ya, pasti masyarakat kita atau wong cilik itu yang ada di desa-desa. Artinya bahwa tidak mungkin mereka puas kalau pembangunan mercusuar ini tidak menyentuh kehidupan mereka sehari-hari. 70% lebih Bang, mereka puas. Ya. Itu alasan yang pertama mengapa kita bilang AHY itu asal omong. Alasan yang kedua kita anggap AHY itu asal omong karena Bang Jul, pembangunan infrastruktur itu salah satu tujuannya adalah memudahkan mobilisasi atau mobilitas arus barang.
Ya, dengan infrastruktur transportasi yang masif, dengan infrastruktur pelabuhan yang dibangun, itu memudahkan arus transportasi barang-barang komoditi. Barang-barang komoditi apa saja yang diuntungkan dengan pembangunan mercusuar itu? Yang pasti barang-barang komoditi yang berasal dari para petani. Misalnya sayur-sayuran, misalnya kopi, misalnya cengkeh, ya kan? Misalnya pisang. Nah, barang-barang ini kan tidak hanya dijual di pasar-pasar lokal, tetapi juga dijual dalam pasar-pasar skala nasional dan bahkan internasional. Nah, bagaimana barang ini bisa dimobilisasi atau mobilitasnya, transportasinya bisa lebih lancar? Ya, dia harus mengadakan adanya transportasi yang baik. Nah, dalam konteks itu juga kita dapat menyebut bahwa AHY itu juga asal omong karena dia tidak mengerti siapa itu wong cilik. Ya, wong yang menghasilkan cengkeh itu siapa? Yang menghasilkan padi itu siapa? Yang menghasilkan sayur-sayuran itu siapa? Yang menghasilkan pisang itu siapa? Kan wong cilik, Bang. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang masif, pelabuhan yang masif, barang-barang mereka lebih mudah itu ditransportasikan ke pasar-pasar lain di luar pasar lokal mereka. Dalam konteks ini juga AHY tidak paham siapa itu wong cilik. Itu pernyataan pertama yang dia sampaikan 1-2 minggu terakhir. Ya. Lalu asal omong yang kedua yang disampaikan oleh AHY itu ya kalau saya tidak ingat beberapa tahun lalu ya. Dia mengatakan bahwa Joko Widodo atau Presiden Joko Widodo hanya menggunting pita terhadap pembangunan 70% pembangunan yang sudah dimulai oleh Presiden SBY. SBY, ya. bapaknya. Nah, Bang Jul, saya ini kan atau kita ini kan rakyat juga, yang sudah lahir juga, yang sudah sadar juga waktu era kepemimpinan SBY. Namun selama kepemimpinan SBY, saya sebagai rakyat tidak merasakan apa-apa gitu, bahwa dia ada membangun sesuatu. Gitu. Jadi yang dia bangun pada saat itu, menurut saya itu adalah citra dirinya, Bang. Bukan infrastruktur. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, memang dia membangun infrastruktur, tetapi infrastruktur itu kan mangkrak, Bang. Saya kira teman-teman semua itu tidak terlalu sulit menemukan pembangunan mangkrak di era SBY itu. Nah, pembangunan yang mangkrak itulah yang membawa kader-kadernya itu ke penjara. Ya. Ya kan, Bang ya? Betul, betul. Nah, dalam konteks itu sekali lagi AHY itu asal omong, Bang. Lalu kemudian yang ketiga, dia mengatakan juga atau mempertanyakan apa kabar program food estate dari Presiden Joko Widodo. Kayaknya sepertinya orang ini, AHY ini tidak baca berita, Bang. Sibuk mikirin bagaimana cara mencela pemerintahan sekarang. Padahal, Bang, pada Desember tahun 2022 ini, Presiden Joko Widodo sudah meresmikan 30 bendungan atau waduk raksasa. Dan ditargetkan sampai dengan tahun 2024, 50 sampai 60 waduk raksasa itu akan selesai dikerjakan. Nah, waduk raksasa ini kan pasti berkorelasi dengan food estate. Emangnya padi itu bisa ditanam di atas batu tanpa air, Bang? Nah, dalam konteks seperti ini juga AHY itu tidak paham wong cilik. Tidak paham itu para petani. Jadi menurut saya dia hanya asal omong. Ya, dengan 30 bendungan yang sudah diresmikan itu artinya bahwa kita punya harapan, kita punya hope. Ya, beberapa tahun ke depan food estate itu adalah sebuah kenyataan yang akan dinikmati oleh masyarakat petani kita
yang banyak tinggal di daerah-daerah pedesaan. Jadi kurang lebih ya itu satu dua hal asal omong yang disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Partai Demokrat, Ketua Partai Demokrat ya. Ya. Bapaknya itu Ketua Dewan Pembina ya, Ya. Anaknya Ketua Partai, Ketua Umum. lalu adiknya Ketua Fraksi kalau salah ya, dia DPR. DPR. Ya. Dari partai ini partai keluarga. Ya, silakan Bang Pakar. Apa komentar Bang Pakar ya, terhadap asal omongnya AHY? Gimana ya? Sampai bingung Bang Pakar ini, tidak bisa berkomentar. Tapi yang pasti Wawan, ini agak serius karena dia udah mengambil alih tugas kita nih asal omong nih. Ini bahaya ini. Bahaya ini. Ini bahaya ini asal omong ini. Tapi yang pasti apapun yang dilakukan oleh pemerintah memang perlu dikritisi. Ya, betul. Memang perlu dikritisi. Dan Karena kalau tidak dikritisi Bang, istilahnya pemerintah juga bisa jadi salah arah gitu ya. Ya. Artinya dalam konteks itu oke lah ya. Ya, itu satu hal. Nah, yang kedua, AHY ini kan anak muda, ya. Nah, dia ingin ambil bagian dalam kelompok-kelompok Oposisi. orang yang berbeda dengan pemerintah. Pokoknya asal beda. Jadi semua apa yang dilakukan oleh pemerintah mau baik mau pokoknya semuanya tidak ada gunanya, Tidak ada benarnya. tidak ada benarnya. Nah, itu Sabar dulu Bang. Kalau misalnya AHY atau Partai Demokrat mengkritisi kebijakan pemerintah sekarang ini tidak benar, itu berarti kebijakan sekarang itu benar, begitu Bang? Nah, bisa jadi. Nah, tetapi yang memang faktanya bahwa memang AHY dia ngambil bagian dalam kelompok-kelompok orang yang memang melihat bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu salah. Ya. Pokoknya yang penting bedalah dengan pemerintah. Itu yang tiga, menurut saya seharusnya AHY ini anak muda potensial ya. Harusnya dia banyak belajar. Dia harus punya sikap, jangan dia ingin ambil bagian dalam kelompok-kelompok orang-orang yang memang apa yang dilakukan pemerintah itu tidak benar. Ya saya rasa sih di mana-mana orang pasti berutang. Saya rasa dulu Pak SBY juga berutang untuk membangun walaupun pembangunannya tidak kelar ya kan. Ya, ya. Nah, ini Bang, ini juga ada berita ini berkaitan dengan program ketahanan pangan dari Presiden SBY itu. Ini ada berita ini, berita tahun 2000 tanggal 30 Mei ya 2014 ya dari gracenews.com ya. Ini bisa dicek itu di Google itu. Nah, menurut pemberitaan ini Presiden SBY dianggap gagal mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Jadi ini menurut berita ini ya. Selama dua periode pemerintahannya, kebutuhan pangan masih dominan didatangkan dari luar. Jadi impor. Jadi kita itu impor beras dan bahkan ada impor ikan juga, impor jagung dan lain sebagainya. Artinya bahwa Presiden SBY itu sendiri pada era itu dia hanya berjanji tapi tidak jelas tidak jelas apa yang dia lakukan untuk merealisasikan janji itu. Tapi anak-anaknya sekarang tiba-tiba kritik food estate. Jadi sekali lagi benar kritik itu ya, tetapi ya jangan lupa sering-sering lihat kaca di rumah Pak SBY gitu, begitu Bang. ya, tapi saya pikir apapun itu partai-partai yang berada di luar koalisi memang melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah sekarang itu nggak ada benarnya. Termasuk salah satunya itu ketua Partai Demokrat ini, si anak muda ini, si AHY ini. Jadi sebenarnya sih sebagai anak muda yang punya potensi yang besar ya. Walaupun orang berbicara dia kan dikarbit bapaknya, masa anak muda pangkatnya mayor tiba-tiba bisa
memimpin para jenderal ya. memimpin para jenderal, memimpin partai pemenang pemilu 2 periode, itu kan selesai itu. Tapi sebenarnya dia harus tinggalkan itu dan dia harus punya Belajar sikap. banyak, harus belajar banyak dulu Ya. kan. Dia harus punya sikap dan dia belajar supaya dia lebih berbeda, anak muda yang berbeda dari orang lain. Iya. Karena apapun juga brand yang diberikan kepada AHY itu adalah dia ada politisi karbitan bapaknya. Jadi kita Jadi brandnya AHY sekarang itu adalah politisi karbitan. politisi karbitan. Jadi kalau kita mau omong asal omong juga, jadi kita jangan berharap banyak dari ketua partai seperti AHY yang asal omong dan tidak berpijak gitu kan. Nah, asal omong itu kan memang tidak berpijak kan. Dia asal omong Asal aja kayak omong kita aja, gini. Nah, Tapi seperti kan itu. tidak layak untuk sebuah partai politik sebenarnya, ketua partai politik ya Bang. Ya, saya kira sih kalau kita mau dari politisi atau bikin partai politik juga ya mungkin partai kita partai tipu-tipu ya. Biar kita tipu-tipu orang. Tetapi apapun itu baik buruknya bahwa yang pemerintah perlu dikritisi. Itu satu hal yang baik dari AHY, cuma persoalannya bahwa kritikannya AHY ini dia itu asal omong. Dia udah ngambil bagian kita, Bung. Jadi saya kira begitu ya. Oke ya, terima kasih Bang Jul atas pandangannya, atas opininya. Demikian teman-teman di channel Asal Omong, obrolan kami tentang AHY